Oke, kembali lagi di podcast Pencinta Bola Banget. Podcast yang membahas bola secara kredibel berdasarkan data dan tidak berdasarkan AI. Kembali lagi bersama saya, host yang dibenci oleh fans Liverpool dan fans Aston Villa. Ya, masih saya selalu dibenci ya. Selalu dibenci. Dibenci warga Birmingham. Warga Birmingham juga. Iya kan gitu. Sama Everton ngikut-ngikut nih, benci saya nih. Karena itu ya. Dan kali ini saya bersama dengan dua pandit yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing ya. Ini sudah ke-9 episode ya. Atau ke-8 ya? Bisa ke-8 atau bisa ke-9 lah ya. Nanti tergantung. Itulah urusan editor lah. Ya, urusan editor si Wildan sama Fami. Yang editor kita Fami dan ya, bantu ya. Nah, ada Bung Tobias. Bung. Oke. Dan juga ada Pak Andit dari Kota Tangerang sekaligus fans Inter Milan. Ada Bung Taribo. Dan kali ini saya akan menyampaikan sesuatu nih, kabar tentang duka ya, karena belum ketahuan nih Liga Inggris juaranya siapa. Liga-liga yang lainnya sudah pada membawa trofi ke lemarinya masing-masing. sudah fokus Piala Dunia. Sudah fokus dunia. Sudah fokus Udah berangkat ke Amerika ya. Udah berangkat ke Kanada. Walaupun timnas Italia kesana nonton. Ya, walaupun kita kenal duluan ya. Belajar buat Belajar. Iya. tahun datang. Nah, Belajar buat datang. kali ini kita akan membahas tentang Liga Inggris. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan selamat dulu deh. Selamat dulu antara Arsenal atau City yang akan pasti juara Liga Inggris, pasti dua itulah ya. Yeah. Dua itu antara Arsenal atau Inggris, tapi masih sama-sama ini sudah pekan ke-36, tinggal 2 sisa lagi atau 2 pekan lagi, pekan 37 dan 38 antara perebutan Arsenal dan City. Ini apakah akan terjadi pada waktu itu tahun berapa itu? Yang ini MU dengan City? 11. Yang ada Aguero ya? Iya. Oh iya. Queen Ya. Park Rangers. Park Rangers, ya itu apakah akan terjadi seperti itu ya, drama-drama ya. Sama-sama sekarang Arsenal itu mengoleksi 79 dan City 77 poin. Iya. Pas kita tag video ini tadi malam City menang melawan Crystal Palace 3-0. 0-0 ya. Dan pada pekan minggu ini Arsenal fokus untuk melawan Bournemouth, City Burnley dan City fokus final dulu melawan si London Biru ya kan. Iya. Kita langsung bahas dulu untuk Bung Torinbo sendiri. Iya. Kans Arsenal itu masih ada nggak sih menjadi runner up? Apakah akan City yang akan mengkudeta Arsenal? Pas jadi runner up. Ya, ya kan jadi the winner. Kasihan kita terlalu kayak seolah-olah putri kita bola banget, kecil banget gitu. Maaf teman-teman, kami objektif, walau kadang subjektivitas. Kalau ngomong kans runner up itu besar kalau kita ngomong Liga Champions. Itu juga udah ada episode. Tolong tunggu teman-teman. Cuman kalau kita ngomongin Liga Inggris jadi lebih gampang untuk Arsenal juara. Peluang Arsenal untuk juara Jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang. Tapi nggak menutup kemungkinan dia juga akan Enggak, runner up kan? menutup kemungkinan enggak, cuman kansnya jauh lebih besar karena yang akan dihadapi Arsenal itu tidak, tanpa merendahkan kualitasnya ya, tidak lebih sulit daripada yang Lawan-lawan City. Arsenal siapa aja sisa 2 pertandingan? Burnley sama Wolves. Palace. Crystal Palace, mohon maaf. Crystal Palace, Kalau City Aston dan Bournemouth. ya Oh. itu mereka memperjuangkan Eropa. Iya. Terlepas kastanya ya kan, kalau Aston Villa emang memperjuangkan Liga Champions kan. Ya. Kalau Bournemouth Eropa mau Liga Melon mau Ya, Eropa. karena Burnley kan Udah pasti degradasi. Itu apa? Mempertahankan championship. Championship udah beda liga ya, udah kedua ya. Pengennya tuh juara Championship ya. Pengennya ya. Biar kayak euforia yang juara championship mana? apa? Tinggal. Nah, itu euforia tuh. Iya, Ya, kembali lagi Iya. mengenai kans antara Arsenal atau City.
Jadi ya itu tadi karena City juga walaupun mereka tuh sama-sama menyisakan 3 pertandingan kan. Yang satu final FA doang sayangnya. Ya. Tapi karena lawannya sulit, jadi akan susah. Ya. Akan susah, sulit. Dia lawan Chelsea kan ya? Ya. Nah, lawan Chelsea. Walaupun dengan pelatih baru lagi Kayak seolah-olah cepet banget. Per pekan ganti pelatih masa. Itu emang kebiasaan tim London. Juga begitu. Berarti 38 pelatih. Iya, itu kebiasaan tim London. ya, Tradisi itu. itu yang Tradisi itu. karena apa kalau secara timeline lebih berat di City karena habis lawan Chelsea ini weekend per hari ini weekend ini kan lawan Chelsea kan Ya. habis itu lawan Aston Villa susah itu kalau di kasat mata kita sebagai penonton awam sih itu susah gitu maksudnya mungkin dengan kedalaman squad seperti apa cuman ini bukan dia menghadapi pertandingan yang sama sekali tidak mudah tekanannya segala macam Apalagi waktu itu pas melawan Everton tuh, si Nah, Everton itu itu ngeyel banget tuh. Iya, Liga 1 untung City pengen 1 poin juga ketika sama. Iya. Untung diselamatkan. Sama pemain Doku. Doku. Nah, itu tuh yang gitu-gitu tuh. Dan juga berarti Bung Taribus sedikit memastikan atau ya mengunggulkan Arsenal untuk juara Liga Inggris. 60% lah 60% ya. 60% Arsenal karena ya kita nggak bisa bohong poin Ya. sangat berpengaruh Iya, gitu. betul. Itu kesalahan dari City sendiri kenapa dia kepleset lawan Everton. Iya, Ya, betul. Berarti apakah poin 79 bisa menjadi 85 ya kan? Iya. Apakah 85 terus 77 kalau sapu bersih 2 juga hanya 83 kan? Benar. Iya. Nah, ini Benar. seru nih. Berarti kalau dua-duanya menang Arsenal atau City sapu bersih, poin terakhir berarti Arsenal 85 dan ini 83. Iya. Selisih 2 poin. Walaupun kalian Walaupun- berharap Arsenal tetap 79 9. Ini 0-0. Iya, Nol. kayaknya Lawan nol gitu kan. Burnley sama lawan Crystal Palace. Iya. nol. Nah, gimana ceritanya Ya. kalah gitu kan? Setting kalian kan. Iya. Untuk Bung Tobias sendiri, apakah Rido melihat euforia di seberang London sana Aduh. akan ada keramaian besar, tapi London sebelah sini kayak masih merenung banget. Apalagi terlepas saudara kalian yang di London Barat. Silakan. Kalau untuk perebutan gelar juara, ini mungkin kayaknya penentuan di 2 pertandingan ini siapa yang kepleset ini nih? Karena nggak bisa diprediksi. Iya. Ini jadi balik lagi ke gimana si Pep atau Arteta memanage mainnya. Iya. Kengototan itu tuh kayak kemana aja City nggak usah tebak tuh Everton seri. Itu sangat disayangkan. Nah makanya nih antara Arsenal atau City tuh bisa dia nggak memanage pemain-pemain ini energinya, staminanya. Apalagi kan mereka punya 2 pertandingan final nih kan, yang penting nih 2 final ini. 2 final. City sih semoga kalah ya di final. Percaya Iya. Berarti cuma Karabo doang dia. Iya gitu. Dan jadi itu balik lagi mereka bisa kan nih fokus sampai akhir musim. Ngelihat mereka punya final yang penting ini nih. Benar. Meskipun tadi kata Bang Taribo Arsenal dimudahkan lawan Burnley dan Crystal Palace. Burnley-nya mungkin kayaknya emang lumayan mudah karena Burnley udah nggak ngincer apa-apa kan. Iya. Kecuali udah ya udah yang penting Udah. selesai Nanti pertandingan. tulus lah dia. Fokus di Championship Iya, musim iya. depan. Yang penting Udah kerja di country. Iya, yang penting dia tetap kerja aja lah. Tim official fisioterapinya juga Iya, yang penting lah. yang penting nggak di rumah lah. Biar kayak ada kesibukan Iya. tetangga sekitar. Iya. Gitu. Nah mungkin yang lawan Crystal Palace nih kayaknya nih. Ini nih Crystal Palace. Meskipun Crystal Palace kayak nggak ngincer apa juga nggak, Iya. Eropa juga nggak masuk kan dia Nggak, ada kesempatan. Nah ini kadang suka ada kejutan itu tuh di akhir Iya. di akhir musim kayak waktu MU City kan KPR juga Iya. nggak ngincer apa apa kan dia, Nggak. tapi tetap menyulitkan City. Menyulitkan City. Nah itu tuh Premier League tuh nggak bisa Karena diprediksi memang nih itu. sampai terakhir. Emang City kayaknya lebih berat nih karena harus lawan si Aston Villa dan Bournemouth. Betul. Secara permainan mereka Jadi bagus intinya juga. siapa yang kepleset nih? Nah siapa yang Sebenarnya kita harusnya bisa melihat dari pertandingan pertamanya nih. Kan Iya. menuju ke pertandingan nih. Iya. Misalnya yang pas Arsenal lawan Burnley sama City yang pas melawan Aston atau Bournemouth dulu. Oh, Aston dulu. Nah, ini hasilnya sebenarnya udah kelihatan. Iya nih. di pertandingan Di pertandingan pertama nih. Iya. Kalau masih sapu bersih, masih agak seru. Iya. Tapi kalau salah satu yang kepleset,
masih ada kemungkinan kan. Iya. Arsenal tadi semua sudah sepakat kayaknya untuk lawan Burnley enggak deh, kayaknya masih dengan mudah ya. Yang City-nya ini ketika ngelawan Aston nih. Benar-benar. Yang seru sih kalau yang satu seri yang satu kalah ya. Nah, Nah itu kan makin ya tuh, masih makin tipis. Ya berharapnya City yang menang. Si Arsenal imbang aja lah. Iya. Ya, balik lagi dong sama itu kan. Ya, sama. Gitu. Jadi intinya berarti masih ada peluang antara Arsenal atau City yang akan menjuarai Liga Inggris. Benar. Ketika video ini di-tag pada tanggal 15 ini, penentuan Liga Inggris itu saya lihat di data itu 24 Mei atau 25, berarti kurang 10 hari lagi untuk bagi penentuan. Jadi 10 hari lagi adalah musim atau hari-hari tersibuk bagi Arteta dan Pep Guardiola. Oke, itu ya untuk pembahasan tentang siapa juara Liga Inggris tahun 2025, tahun 2026. Dan sekarang kita akan membahas tentang final, ya nggak begitu penting sih. Final FA Cup ya antara Manchester City dengan Chelsea ya, dimana di Liga Primer kemarin Chelsea dihabisin ya kan dengan City ya. Apakah di final ini Chelsea akan menggaungkan lagi ya semangatnya, spiritnya setelah beberapa kali ganti pelatih, ataukah Pep Guardiola tidak hanya cukup satu trofi Carabao saja, dia juga pengen double juga ya, sama dengan Arsenal mungkin ya. Arsenal double champion sama Liga Inggris, terus City double Carabao sama FA mungkin ya pinginnya. Tapi untuk Bung Tauri itu sendiri deh sebagai pandit yang netral antara FA itu kan memang kompetisi yang paling tertua ya kan. Sedunia, di dunia kompetisi paling tertua ya FA Cup dulu ya. Kayaknya itu buyut-buyut leluhurnya kompetisi itu FA Cup. Ini juga bergengsi lah sebenarnya, bergengsi awal tadi saya mohon maaf, bergengsi lah FA. Nah, main di Wembley ya antara City dengan Chelsea. Apakah akan mengurangi dobraknya City di pertandingan final karena City lagi fokus untuk Premier League menyalip Arsenal, atau sama-sama bagaimana nih caranya Pep Guardiola tetap ingin 2 trofi? Jadi untuk final FA ya, final FA ini kemungkinan bukan menggunakan pemain lapis utama. Karena dari kemarin kan City-nya Umar Marmus kan kemarin main dan ngegolin kan. Maksudnya di manage lagi kan, biar gimana juga nggak mustahil si Pep Guardiola ini tidak memikirkan bagaimana cara mengalahkan Aston Villa dengan kekuatan penuh, tidak mengalahkan Bournemouth dengan kekuatan penuh. Jadi mungkin yang akan pendekatan yang dilakukan sama Guardiola adalah digas di depan nih, mungkin 60 menit pertama itu digas, cetak gol sebanyak-banyaknya, baru habis itu diganti 5 pemain yang lebih fresh untuk kondisi pemainnya lebih segar lagi, lebih kuat lagi untuk dia pikirkan liga gitu. Di manage. Cuman nah Chelsea ini nih kita nggak tahu nih, ibarat baca buku sebenarnya chapternya banyak tapi ceritanya sama semua. Nah chapter itu pelatihnya. Di pelatih itu. Iya. Pelatih iya kayak udah pasti kalah gitu lawan City ini. Walaupun pelatih baru gitu. Cuman lagi-lagi ini nggak tahu ya apakah masih ada motivasi di mata pemain-pemain Chelsea, kita tidak tahu. Atau udah nggak ngerti lah nih, Philip Jorgensen main lagi gitu. Philip Jorgensen main lagi. Nah terus kayak backnya sih, Chelsea itu backnya entah kenapa ya. Iya benar sih. Mau back tengah, mau back sayap. Itu tuh nggak tahu kenapa ya. Korea tuh nggak kayak musim-musim sebelumnya. Kan solid kan, biasanya musim-musim sebelumnya. Terus back tengah tuh kayaknya semenjak Thiago Silva nggak ada yang seperti itu lagi dah. Benar, setuju. Rudiger, ditinggal Rudiger. Nah itu juga kan, paketannya ada yang galak gitu ya. Paketannya tuh Thiago Silva sama Rudiger kan. Ini nih kayak memang harus ini nih, ternak back dan kayaknya sih ya. Iya. Berarti di musim besok harus belanja tuh. Iya, ternaknya
harus spesifik di Itali karena Lazio kan. Iya, Tapi sebenarnya pemain Chelsea itu udah menggudang ya kan. Iya, benar. Banyak. Pengepul pemain. Pengepul pemain ya. Dia bukan klub bola itu, Bukan. klub itu bisnis ya. Penada orang itu. Penada orang. Kita emang melengkapi kuota Bang Butet. Iya. Iya. Jadi untuk analisa pertandingan final FA sendiri sebenarnya masih ada kan juga ya. Ada untuk Chelsea walaupun beberapa orang mengecat kalau Chelsea bakal dengan mudah dikalahkan City. Iya. Ya belum tentu lah ya. Belum tentu mudah. Tapi kalahnya udah. Nah, benar sih kalahnya udah, tapi Mudahnya belum tentu. Tapi kalahnya udah. Iya, Oke, untuk langsung ke Bung Tobias sendiri sebagai ya mungkin Anda yang tahu lah rohnya Chelsea klub itu bagaimana, apalagi berkaca kemarin pas ngelawan Liverpool itu satu sama. Itu juga saya sempat melihat pertandingan itu kayak ya sedikit ini beneran pertandingan bola bukan ya? Liverpool Chelsea udah sama-sama, aduh Liverpoolnya ya mohon maaf beneran karakter ceknya objektif. Kayak kemarin deh Liverpool sama Chelsea itu di Premier juga kayak apa ya? Tim kreatif kami yang menonton waktu itu Wildan itu menonton tuh Chelsea dengan Liverpool tuh. Tapi untuk Bung Tobias sendiri melihat apakah setidaknya London sebelah kalau membawa trofi juga Londonku juga membawa gimana sih? Sebagai kondisi akan objektif ya. Saya ingin Chelsea juara. Itu mah udah subjektivitas tingkat dewa. Walaupun agak ragu dengan pelatih baru karena kan belum nemu ininya kan permainannya, belum nemu pakem permainannya. Cuman ini penentu banget buat Chelsea ya, Pak. Karena kan dia secara posisi di liga nih udah sulit nih, udah nggak bisa nih masuk Champions nih. Iya. Eva kan harapannya kan dia dapat kuota Liga Champions. Betul. Kan? Ini Eropa. Eropa kan, Eropa. Eropa. Soalnya kesempatannya gitu kayak. Benar. Musim depan kalau nggak main di Eropa, ya elah main di Liga Inggris doang kan sayang gitu. Kayak kesempatannya. Kayaknya Chelsea akan ngotot dan saya berharap Pep ya mainin lapis kedua. Tetap sulit ya buat menang. Karena kayak belum nemu pakemnya gitu tuh kayak kemarin lawan Liverpool banyak gol dianulir. Iya, betul. Terus masih susah lah buat nemu permainannya kan. Untuk back kayaknya emang udah masalah dari ini sih dari awal tahun. Kita masih belum nemu nih back-back yang pantas buat main bola. Belum pantas nih. Masih banyak kesalahan. Caloba yang kita pikir oke nyata mulai buat apa nggak terlalu seideal itu. Konsisten. Iya. Dan nggak tahu ngeliat Enzo kayak udah mulai mut-mutan gitu mainnya. Iya udah mau apa sih ini? Tim apa sih ini? Kelihatannya kayak terus Palmer yang setelah sembuh dari cedera udah mulai nggak berani gocek tuh kayak wah udah beda Palmer ini. Udah beda. Jadi kayaknya Karena warna rambutnya bagus. Warna rambutnya bagus. Jadi apa sih? warna rambutnya bagus. Penting ya. Iya. Gocekannya juga gitu kayak nggak bisa nih nggak tahu visi bermainnya apa gitu. Iya. STV cedera. Iya. Sayang banget tuh. Paling ya sekarang orang yang paling sedih memang Abramovich ya. Yang punya Chelsea itu yang sudah dia bangun. Iya. Orang yang paling sedih. Karena dulu Chelsea udah nggak ada filosofi bermain bolanya nih nggak tahu nih apa nih di filosofinya dia nggak jelas kayaknya. Nah semoga dia bisa juara biar kayak masih ada harapan nih Chelsea. Sekarang menutup musim dengan ada satu gelar gitu. Iya kan? Daripada sama sekali ya. Iya benar karena ini musim berat mas buat Chelsea. Musim berat buat Chelsea. Iya jadi. Oke, jadi kita nantikan ya pertandingan final FA ketika video ini di tag berarti ini tanggal 14 berarti lusa di tanggal 16 Sabtu. Hari Sabtu kita akan menantikan final FA Cup di Wembley. Siapakah yang akan mengukir sejarah atau City atau Chelsea yang akan setidaknya satu trofi lah. Iya. Ya. Satu trofi dan 3 pelatih. Satu trofi dan 3 pelatih. Umumnya kan 3 trofi, 1 pelatih. Balik. Oke ya, memang Satu trofi 3 pelatih. memang musim ini memang musim yang berat bagi fans Chelsea Dan tim London. tim London ya. Oke, mungkin itu pembahasan kita untuk kali ini. Betul. Kita akan bahas kembali tentang hasil final FA
hasil Liga Inggris dan juga mungkin hasil Liga Champions. Oke, teman-teman, terima kasih Bung Tarbo, Bung Tobias. Nggak pakai tagline. Enggak. Enggak di